Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengupas tuntas tentang salah satu buku yang berjudul Quranic Law of Attraction, yaitu hukum tarik-menarik dalam Al-Quran. Bab ini adalah kelanjutan dari bab sebelumnya, yaitu mengaktifkan getaran positif dan mempertahankan getaran positif. Untuk melipat gandakan getaran positif dan mewujudkan keinginan-keinginan kita, dibutuhkan semangat pantang menyerah, terus berupaya semaksimal mungkin. Namun bagaimana jika semangat mewujudkan keinginan kita itu terhenti di tengah jalan? Sungguh fatal, bukan? Jadi, supaya keinginan-keinginan kita tetap menyala, maka kita membutuhkan getaran positif yang terus memompa semangat kita. Ketika sudah mengaktifkan dan mempergandakan getaran positif, saatnya kita melipat gandakan getaran positif agar semakin kuat dan memompa semangat kita dalam meraih keinginan-keinginan kita. Di sini ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk melipat gandakan getaran positif dalam diri kita. Yang pertama, menyusuri apapun yang saat ini kita miliki. Yang kedua, merasakan apapun yang belum kita capai menjadi kenyataan. Dan yang terakhir, menerima dengan sadar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menyusuri apapun yang saat ini kita miliki. Sebelum memperoleh kelimpahan lebih banyak, kita harus menyusuri apa yang telah kita miliki saat ini. Hal ini supaya kita menyadari bahwa segala pemberian Allah, sekecil apapun, patut kita syukuri. Dengan begitu, tidak akan ada keluhan dalam hidup kita. Justru kita tetap tersenyum dan optimis bahwa keinginan-keinginan kita tidak lama lagi akan terwujud menjadi kenyataan. Di sini ada 2 langkah sederhana untuk melipat gandakan getaran positif melalui rasa syukur. Langkah pertama, kesyukuran diikuti upaya keras mewujudkan impian. Kita boleh memiliki banyak impian dan keinginan, dan tidak ada satupun orang yang melarang. Namun, kita juga harus menyadari bahwa untuk meraih keinginan-keinginan itu dibutuhkan kerja keras. Hal itu menunjukkan bahwa kita telah memanfaatkan segala potensi yang diberikan Allah untuk meraih keinginan-keinginan tersebut. Dengan kata lain, kita mensyukuri apa yang telah kita miliki saat ini. Salah satu contohnya seperti ini. Alhamdulillah, saat ini saya telah diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan berpikir. Terima kasih ya Allah telah memberikan semua itu untuk saya. Langkah kedua, yaitu kesyukuran diikuti rajin ibadah. Maksudnya, langkah kedua ini memberikan spirit yang luar biasa sepanjang hidup kita. Rajin beribadah merupakan salah satu wujud nyata rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan ibadah kita. Yang pertama adalah rajinlah bersedekah. Ada satu pepatah mengatakan, ingat, tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. 2, yaitu melangkahlah dengan penuh keyakinan saat menuju masjid. Berjalanlah dengan mantap, tidak perlu cepat dan juga tidak perlu lambat. Dan yang terakhir adalah kejar barisan pertama ketika kita sholat berjamaah. Upayakan duduk di saf paling depan. Maksudnya berebut untuk mencari saf yang paling depan di barisan sholat. Yang kedua, yaitu merasakan apapun yang belum kita capai menjadi kenyataan. Maksudnya adalah sebelum kita mensyukuri apapun yang kita miliki,
berarti kita telah mengondisikan diri kita untuk tetap positif. Nah, setelah kita memiliki rasa syukur, kita pun sebaiknya merasakan keinginan-keinginan itu benar-benar nyata. Maksudnya, kita harus mampu membayangkan yang belum nyata menjadi benar-benar nyata. Logikanya, bagaimana kita akan mendapatkan keinginan kita kalau keinginan tersebut belum nyata atau abstrak? Salah satu contohnya, kita menginginkan rumah idaman, tapi kita tidak tahu seperti apa rumah idaman yang kita inginkan tersebut. Oleh karena itu, keinginan, harapan, dan impian kita harus benar-benar jelas. Bagaimana kalau keinginan kita belum jelas? Nah, berikut adalah langkah yang patut kita lakukan untuk berikut adalah beberapa langkah yang patut kita lakukan. Yang pertama, lihatlah orang lain di sekitar kita yang telah sukses. Lihatlah teman kita, dia bisa mewujudkan impiannya. Mereka bisa melakukannya. Tentu kita pun bisa. Lihatlah teman kita yang telah memiliki rumah sendiri. Mereka bisa mewujudkannya. Kita pun bisa seperti dia. Perbanyak melihat kesuksesan teman-teman kita sehingga kita bertambah yakin bahwa semua itu bisa dicapai selama kita berusaha dan pantang menyerah. Yang kedua yaitu kembali bersyukur. Ungkapkan apa yang telah kita syukuri, lalu tuliskan impian-impian kita di masa depan. Insya Allah dengan begitu kita telah termotivasi dan tetap dalam getaran positif. Dengan membiasakan diri merasakan impian menjadi nyata akan menambahkan gairah kita untuk mengejarnya. Alhasil, getaran positif dalam diri kita semakin berlipat-lipat dan hal tersebut akan menambah motivasi bagi diri kita. Yang terakhir, yaitu menerima dengan sadar. Maksudnya adalah kita telah bersyukur dan telah merasakan impian kita menjadi kenyataan. Hal ini bagus untuk mempergandakan getaran positif kita. Akan tetapi, dengan hanya bersyukur dan merasakan impian kita menjadi kenyataan, belum cukup untuk melipat gandakan getaran positif pada diri kita. Kita butuh secara sadar menerima apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita perlu tawakal dan menyerahkan hasil upaya dan kerja keras kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara sederhana menerima dengan sadar untuk mempergandakan getaran positif pada diri kita. Yang pertama yaitu relakan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Relakan diri kita untuk bekerja keras dan rajin beribadah. Yang kedua, relakan dan terimalah dengan sadar bahwa keinginan-keinginan kita membutuhkan waktu dan perjuangan untuk mencapainya. Relakan dan terimalah bahwa mengejar impian membutuhkan keikhlasan dan sifat pantang menyerah. Salah satu ungkapan kerelaan yang mampu melipat gandakan getaran positif kita sebagai berikut. Saya merelakan diri saya untuk bekerja keras dan rajin beribadah untuk mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Contoh yang lain, saya merelakan diri untuk terus mengejar impian-impian saya sepanjang hidup untuk memperoleh keridhaan Allah. Dengan ungkapan kerelaan seperti itu, sebenarnya kita telah melipat gandakan getaran positif. Mengapa? Karena kita telah secara sadar mengkondisikan diri kita dalam pikiran dan hati yang positif.
kita tetap berprasangka baik terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, pahala pun mengalir dalam hidup kita, bahagia di dunia dan akhirat insya Allah bisa kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian atas penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.